Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita mengawali dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Melania Seran, Ada Ibu. Nabila Yanti mana? Hadir Bu. Oke, semua hadir. Berketawa. Dari sini Ibu akan bertanya. Ada di sini sudah mengalami batuk, pilek atau penyakit sejenisnya? Sudah Bu. Sementara. Itu apa yang disebabkan? Hidung tersumbat Ibu. Hidung tersumbat. Nah sekarang ini kan kita cuacanya kurang baik, kadang mendung, dingin, itu membuat tubuh kita mudah diserang oleh penyakit. Terus sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Dan adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar ini ada yang bisa Ada batuk Ibu. dan apa lagi? Ini kan ada bersin. Oke baik. Dan tadi kan Ibu sudah menunjukkan gambar. Apakah ada yang melihat mikroorganismenya di dalam gambar tersebut? Lihat Ibu. Oke baik. Nah sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah pertama itu, siswa dapat mengetahui ciri-ciri dan bentuk virus. Nah yang kedua itu, siswa dapat mengetahui reproduksi dan klasifikasi virus. Nah materi kita pada hari ini yaitu tentang virus. Tentang apa? Virus. Oke baik, Ibu sudah mencatat ciri-ciri virus di papan. Yang pertama itu Tidak bisa terlihat dengan mata atau mata telanjang Ibu. oke baik, virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi menggunakan mikroskop tertentu. Seperti mikroskop apa? Itu menggunakan mikroskop elektron. Nah yang kedua itu ciri-ciri virus bersifat aseluler atau tidak bersel. Kenapa tidak bersel? Karena virus itu tidak seperti makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki sel. Karena aseluler itu tidak bersel, itu tidak memiliki dinding sel atau anak nukleus. Oleh karena itu, virus ini disebut atau bersifat aseluler. Nah, yang kedua itu ukuran virus, yaitu 20 sampai 300 nanometer. Ukuran sangat kecil sehingga kita harus menggunakan mikroskop. Oke, baik. Nah, yang keempat itu ciri-ciri virus materi genetik atau asal nuklearnya. Nah, virus ini dia hanya memiliki satu asal nuklear, yaitu berupa DNA atau RNA. Yang berikut itu adalah bentuk-bentuk virus. Ada yang tahu bentuk-bentuk virus? Berbentuk bulat. Oke, yang pertama itu bulat. Yang kedua, Berbentuk batang. yang ketiga, Benang. yang terakhir. Huruf T. Oke, baik. Sekarang adik-adik sudah mengetahui bentuk-bentuk virus itu. Nah, sekarang itu kita masuk pada struktur virus.
itu ibu akan mengambil contoh, yaitu virus huruf T. Nah, di sini ibu sudah membawa contoh virus huruf T atau disebut virus bakteriofag. Ada yang sudah melihat virus ini? Sudah ibu sekarang. Oke, baik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan struktur dan fungsi pada virus bakteriofag ini. Nah, virus bakteriofag itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu kepala, yang kedua itu leher, dan yang ketiga itu ekor. Nah, di kepala ini terdapat yang namanya kapsid atau selubung luar yang fungsinya untuk melindungi materi genetiknya atau RNA dan DNA. Di dalam kepala ini terdapat lagi materi genetik atau asam nukleatnya yang warna merah ini. Ini adalah materi genetik. Itu berupa RNA dan DNA. Dan berikut itu selubung. Yang warna merah ini adalah selubung luar, yang fungsinya untuk melindungi materi genetik agar tidak keluar. Yang berikut itu adalah ini papan alas. Yang ini nih namanya jarum, yang fungsinya untuk menusuk atau menempelkan pada sel inang atau bakteri. Ada yang sudah mengerti? Sudah ibu. Mau bertanya? Ada ibu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya ibu. Oke, baik. Melania, pertanyaan. Apakah virus itu dapat dimatikan? Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali kepada ciri-ciri virus, yaitu virus itu disebut atau bisa dikatakan mati. Atau apakah virus itu dapat dimatikan? oke, baik. Tentu saja bisa dapat dimatikan, karena virus itu bisa dikristalkan atau dicairkan. Itu sudah termasuk virus itu bisa dimatikan. Sudah? Sudah ibu. Ada lagi? Ada bu. Bagaimana cara untuk mencegah penularannya COVID-19? Oke, baik. Nah, sekarang itu kan kita di masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana cara untuk mencegah virus itu? Oke, baik. Di sini ibu akan menjawab pertanyaan dari Novilia, yaitu bagaimana kita mencegah COVID-19 atau corona. Nah, cara mencegah COVID-19 itu yaitu kita harus mentaati protokol kesehatan, yaitu kita harus memakai masker, yaitu kita harus jaga jarak, cuci tangan pada air yang mengalir. Itu sudah salah satunya mencegah COVID-19. Bagaimana? Pas ibu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut pada reproduksi pada virus atau replikasi virus. Nah, replikasi virus ini terjadi virus berada dalam sel makhluk hidup. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu tahap litik, yang kedua itu lisogonis. Enggak, itu replikasi virus. Itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa?
sarang litik. Yang kedua, Lisogenik. lisogenik. Nah, di sini ada 5 tahap reproduksi secara litik. Di sini ibu akan memperagakan. Contohnya saja ini adalah bakteri atau sel inangnya. Dan ini adalah virus, yaitu virus bakteriofag. Virus apa? Bakteriofag. Oke, namanya virus bakteriofag. Yang pertama itu, tahap pertama itu disebut absorpsi. Nah, absorpsi ini yaitu proses penempelan. Nah, sekarang itu ada dilihat. Yang pertama itu virus ini menempel pada sel inang atau bakterinya. Dan yang kedua itu tahap injeksi. Nah, di mana materi genetik dari virus itu memasukkan ke dalam sel inang atau bakterinya. Nah, sekarang ini bayangkan saja materi genetik dari virus ini sudah masuk di dalam sel bakteri atau sel inangnya. Yang ketiga itu sintesis. Sintesis ini adalah proses DNA dari virus menghancurkan sel inangnya. Nah, ada bayangkan saja sekarang sel dari bakteri itu sudah rusak karena disebabkan oleh materi genetik dari virus tersebut. Itu yang disebut namanya sintesis. Nah, yang keempat itu adalah perakitan. Ada tahu saja sudah namanya perakitan. Nah, di mana virus itu merakit dari kepalanya, ekor, lehernya untuk menjadi suatu virus yang baru. Itu yang disebut nama sintesis. Namanya perakitan. Nah, yang terakhir itu adalah lisis. Nah, di mana proses pembelahan, yaitu materi virus yang di dalam itu sudah membelah sel inangnya atau bakterinya. Nah, setiap kali virus itu replikasi, itu menghasilkan banyak individu baru, yaitu sekitar sampai 200 sampai 1000 virus. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang klasifikasi virus. Oke, baik. Berdasarkan jenis selnya, sel inang yang diserang virus itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu virus menyerang bakteri. Di sini ada yang tahu virus yang menyerang bakteri itu seperti apa? Tidak tahu, Ibu. Ayo, yang satunya. Tidak tahu, Ibu. Oke, yang itu contohnya seperti Bakteriofag. Yang kedua itu virus menyerang protista. Yang ketiga itu virus
Nah, di sini ada yang tahu contoh virus yang menyerang tumbuhan itu seperti apa? Hama. Hama, apa lagi? Ada lagi. Nah, di sini ibu mau ambil contoh itu pada daun tembakau. Yang itu ada bintik-bintik kuning. Yaitu contohnya virus Tembakau virus. virus atau TMV. Nama apa? TMV atau tembakau mesozoik virus. Yang terakhir itu adalah virus menyerang manusia atau hewan. Itu contohnya seperti apa saja sekarang ini? Oke, yang pertama itu corona. Yang ada apa lagi? TBC. Ada apa lagi yang hewan? Flu burung. Ada lagi? Flu babi. Flu babi. Dan sekarang ini ada tenar-tenar yang virus dari Afrika atau Australia, Amerika. Yang menyerang manusia contohnya influenza atau corona. Nah, itu disebabkan oleh bersin atau batuk. Pada hewan itu contohnya pada rabies. Ada yang sini sudah kena gigitan dari anjing? Sudah Ibu. Nah, itu disebut dengan virus rabies atau gigitan dari hewan. Oke. Baik, materi kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Pas Ibu. Pas. Dari sini siapa yang bisa mengulangi materi dari ciri-ciri sampai klasifikasi virus? Saya Ibu. Oke, baik, Melania, silakan. Ciri-ciri virus yang pertama tidak terlihat dengan kasat mata atau mata telanjang. Yang kedua bersifat aseluler. Yang ketiga virus itu berukuran 20-300 nanometer. Memiliki materi genetik. Bentuk-bentuk virus itu bulat, batang, benang, huruf T. Struktur virus itu tadi Ibu contohkan pakai virus huruf T atau bakteriofag. Nah, yang berikut replikasi virus itu secara litik dan lisogenik. Yang berikut klasifikasi virus. Yang pertama itu virus menyerang bakteri, virus protista, virus menyerang tumbuhan, dan virus menyerang manusia atau hewan. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada teman Melan. Dan ada yang bisa memperagakan lagi tadi Ibu menjelaskan? Ayo, siapa? Tidak bisa Ibu. Oke, baik, di sini Ibu akan mengulangi lagi. Yaitu bakteri fag ini atau bakteri huruf T ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, di kepala ini terdapat materi genetiknya. Itu yang warna merah. Dan yang warna hitam ini disebut kapsid atau penyusun protein. Nah, dalam protein ini ada satuannya lagi yang disebut kapsomer. Nah, yang berikut itu selubung. Ini fungsinya untuk melindungi materi genetik dari enzim. Nah, yang berikut itu adalah ekor. Yang berikut adalah jarum. Jarum ini fungsinya untuk menusuk bakteri atau sel inangnya. Oke, baik, sebelum kita akhiri ini Ibu memberikan tugas. Tugas itu lihat di buku halaman 66.
Sudah? Sudah Ibu. Yaitu perhatikan gambar tersebut dan isilah tabel-tabel berikut. Ya Ibu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, salah satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu.